lagi. Pak, dekat lagi, Pak. Lagi, Pak. Terus, Pak, lagi, Pak. Lagi, Pak. Nggak nyampe? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak ayam broiler di Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini Mandra DOC berada di salah satu kandang Klaus House. Kandang ini tipe postal ya teman-teman. Kandang ini lagi proses pembersihan kandang setelah panen. Yuk sama-sama kita saksikan gimana cara proses pembersihan kandang sebelum chicken kembali. Rap. Kita sama-sama saksikan ya teman-teman. Ini proses pencucian kandang ayam broiler Klaus House tipe postal. Nah ini anak kandang lagi proses pencucian jalur nipel. Bisa kita saksikan bersama teman-teman. Kandang ini selesai panen dan target chicken kemungkinan itu di minggu depan mulai hari ini ya. Terhitung hari ini minggu depan. Karena sebelumnya sudah kosong ya, lagi pengorekan sekam kemarin ya, ini tinggal pencucian kandangnya. Biasanya standar kosong kandang, kalau kita bilang kosong kandang artinya proses pengistirahatan kandang sebelum masuk ayam kembali dari awal selesai panen terakhir. Nah itu biasa rata-rata 14 hari. Nah itu bisa kita lihat teman-teman, itu raknya ya, ini rak kandang atas. Jadi kandang ini tipe postal tapi menggunakan rak untuk menambah jumlah populasi yang ada pada kandang ini. Jika tidak menggunakan rak ya kandang ini populasinya lebih sedikit. Tapi karena menggunakan rak, kandang ini bisa masuk 11.000 bahkan di 12.000 teman-teman. Gitu. Nah ini tiang kandang raknya menggunakan besi, kemudian tapaknya dicor seperti ini ya. Di awal masa brooding sih biasanya kandang ini brooding itu diletak di awal dulu, kemudian nanti diturunkan yang betina di bawah, jantan sisanya di atas, begitu. Tetap kandang ini menggunakan sekam ya, jadi ini belum tanpa sekam, tapi kedepannya kemungkinan kandang ini bakal dibuat kandang Klaus House tipe rak baterai kick tanpa sekam, tapi untuk sementara mengumpuli dana, jadi seperti ini dibuat dulu teman-teman. Nah ini mesinnya ya, mesin ini tidak menggunakan solar, tidak menggunakan bensin tapi menggunakan listrik, menggunakan dinamo. Bisa kita lihat teman-teman, ini merupakan panel MCB nya. Jadi MCB dari mesin ini pengaturannya di sini on off nya. Jadi mesin ini menggunakan daya listrik, tidak menggunakan daya solar atau BBM lainnya seperti bensin atau pertalite ya mungkin ya gitu. Perlu diperhatikan dengan cermat ya teman-teman. Terkadang kita peternak itu kebanyakan ya, ini kebanyakan dari pengalaman-pengalaman ya. Kebanyakan cuci kandang ini dianggap sepele. Padahal sebenarnya cuci kandang atau proses pembersihan kandang ini merupakan hal yang paling penting ya. Hah? Hah? Alhamdulillah. Tengoklah. Foto ya, itu kok dikirim ke aku minta sama dia. Sayang juga.
Kandang. Kandang mana, Pak? Kandangku. Belum. Iya, selisih FCR. 258. Dua lima empat. Yang penting udah di atas minus 0,2 udah mantap. Kalau mana yang ini? Tuh. Oke teman-teman, ini merupakan box fan atau exhaust fan push pull ukuran 50 inci. Kandang ini ukurannya 8 kali 72 meter menggunakan rak. Jadi menggunakan exhaust fan-nya atau box fan-nya, kipas lah kita bilang ya. Kipas hisapnya itu 1, 2, 3, 4, kemudian 5 di ujung samping sana ya teman-teman. Jadi ukuran 8 kali 72 meter ini dan menggunakan rak di dalamnya untuk penambahan populasi, menggunakan 5 box fan penghisap, menggunakan daya listrik. Kalau untuk tinggi kandang ini dari lantai bawah semen sampai ke plafon atas itu di 2,5 meter kurang lebih teman-teman. Nah ini coba kita lihat bagian kandangnya. Nah yang raknya atas untuk ayam jantan nantinya atau masa brooding di awal, kemudian yang bawah ayam betina setelah sortir ya. Jadi ini merupakan salah satu solusi untuk dengan ukuran yang kandang segini bisa menambah jumlah populasi. Untuk chicken kandang ini sebenarnya bisa dimasukkan di angka 12.000 ekor, bahkan di 13, tapi peternaknya meminta untuk dimasukkan ayam sebanyak 10.000 ekor aja, karena mungkin ya hitungan peternak berbeda ya gitu ya. Nah ini untuk panel listriknya ya teman-teman ya. Panel listriknya di sini untuk kipas blower tadi, kemudian listrik otomatisnya itu di panel blower tadi, di panel listrik tadi ya, box panelnya ya. Nah ini dari luar ya teman-teman, ini bangunan kandang dari luar. Atasnya menggunakan besi baja ringan, sampingnya dia cor-coran, kemudian ini gudang untuk proses pemanenan ayam. Kalau tenda di samping itu tetap dia menggunakan tenda, biasanya sih tenda biru, tapi kalau ini dia menggunakan, peternaknya menggunakan tenda warna hitam ya teman-teman ya. Ini merupakan peraturan dari kandang ini, cuci tangan sebelum masuk, kemudian area yang dipantau CCTV. Kalau bahan atasnya itu besi baja ringan ya, kalau untuk sengnya menggunakan spandek. Oke teman-teman, kenapa tadi saya ucapkan itu cuci kandang merupakan hal yang paling penting, merupakan faktor utama. Karena selesai panen, maka kan disitu banyak kotoran-kotoran sisa ya dari ayam sebelumnya. Nah disitulah munculnya banyak bakteri, sehingga jika kita menyepelekan hal cuci kandang, maka itu dampaknya sangat fatal untuk periode kedepannya ya. Jadi memang harus benar-benar dipastikan setelah panen, kemudian cuci kandang, bersih kandang, benar-benar steril, benar-benar melakukan sanitasi kandang dengan baik dan benar, dengan cermat, dengan teliti, detail. Jangan sampai ada kotoran sisa dari periode lalu, kemudian flek-flek dari kotoran ayam periode lalu masih banyak menempel di sudut-sudut kandang mungkin, atau di celah-celah kandang, atau di celah-celah rak. Kalau kandang open house itu mungkin di celah-celah kayu. Nah, itu merupakan biofilm yang bakalan merugikan kandang kita di periode kelanjutannya ya gitu. Jadi seluruh peternak ayam broiler benar-benar perhatikan proses pencucian kandang kita agar menunjang prestasi dari hasil pemeliharaan ayam broiler kita. Jadi untuk biofilm itu maksudnya di dalam saluran pipa air minum. Kenapa saya bilang
sampai ke saluran pipa air minum. Karena biasanya peternak itu tidak sedetail itu mencuci. Bahkan air minum dalam nipel untuk nipel tersebut itu masih ada biofilmnya, masih ada kotoran-kotoran perut lalu. Jadi benar-benar secara detail diperhatikan gimana kandang kita itu tampak seperti baru, benar-benar steril, seperti baru kembali ya, agar menunjang prestasi dari performance ayam broiler kita, teman-teman. Oke teman-teman, coba kita keluar ya. Kita keluar dari pintu dekat inlet ya. Nah, ini dekat inlet nih. Itu coba kita mengarah ke inlet ya, jalan mengarah ke inlet. Itu teman-teman inletnya, menggunakan cell deck untuk pendingin pada ruangan angin masuk. Kalau kita di rumah seperti AC lah ya teman-teman ya, untuk sirkulasi udara. Kalau di kandang ayam namanya cell deck, atau yang dibilang mungkin masih manual ya, menggunakan paranet dengan sprayer. Nah itu ruangan inletnya. Nah ini ruangan inletnya sampai sini. Ini tempat anginnya masuk ya. Ini seluruhnya sampai ujung sana itu kandang yang tadi ya. Tipe kandang ini kandang postal. Ini saya ambil dari luar. Beginilah kurang lebih bangunan dari kandang ini. Atapnya menggunakan spandek.